Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mannanu, Ya Rahimu, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Hafidhu, Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Duh Gusti kula minun dumateng panjenengan, rizki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, rizki berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mannanu, Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Hafidhu, Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Duh Gusti kula minun dumateng panjenengan, rezeki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, rizki berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Para hadirin rahimakumullah, para ikhwan akhwat, saudara-saudara al-fakir, yang al-fakir hormati, yang al-fakir cintai, yang al-fakir muliakan, yang al-fakir banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, membanggakannya, memuliakannya dunia dan akhirat. Intinya semoga kita mendapatkan rahmat Allah
mendapatkan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti semua benar-benar mendapatkan syafaat udmanya Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kita benar-benar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang paling istimewa, yaitu adalah kita masih selalu bisa aktif mengikuti di acara Ar-Ribat Manual Hikmah ini, yang mana acaranya yaitu adalah sudah tidak asing lagi, kita berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, sekaligus bersilaturahim. Subhanallah. Di sini insya Allah Al-Fakir izinkanlah untuk mengijazahkan satu kalimat, yang mana kalimat ini adalah kalimat suci, kalimat agung, itu adalah kalimat Al-Quran. Kalau kita ini amalkan, kita wiridkan melalui prosedur Al-Hikmah, tentu di sananya adalah kita dari Allah, tentu dari Nabi, dari para aulia, dari salafus sholihin, dan para ulama al-mukarramun. Ini adalah satu kalimat kalau kita baca, kita akan diberi kemudahan, diberi rezeki tentang uang, makanan yang begitu mudah dan melimpah. Insya Allah. Ini adalah ilmu benar-benar tasalsula, warisan turun-temurun. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini, detik ini, Allah menakdirkan ilmu ini akan datang ke kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi sudah biasa sebelum kita ke acara inti, yaitu kita suatu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, itu adalah pengajian. Karena dengan mengaji, kita benar-benar berada di level atau martabat yang paling mulia. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir ingat satu hadis. Kita bacakan di sini. Tajawwajul wadudal walud. Fa inni mukassirun bikumul umam. Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW memerintahkan. Tajawwajul wadudal walud. Kita harus menikahi perempuan-perempuan, wanita-wanita, ya maksudnya perempuan atau wanita, yang mencintai kita, yang menyayangi kita. Al-walud, di samping mencintai, menyayangi terhadap kita, wanita itu pun keturunan subur. Subur apa? Subur peranakan. Jadi maksudnya keturunannya banyak anak. Kalau kita memelihara sapi atau kerbau atau ayam atau domba atau kambing, apapun itulah, kita tentu mencari induk yang banyak keturunannya. Itu sebenarnya di dalam hal binatang kita sudah lumrah. Sudah biasa, pasti kita mencari seperti itu. Di dalam hal istri pun kita harus mencari yang seperti itu. Cari istri perempuan, wanita yang berketurunan banyak anak. Subur anaknya. Kita nikahi itu. Dan
mencintai kita. Karena kata Nabi, fa inna mukassirun bikumul umam. Fa inni mukassirun bikumul umam. Maka sesungguhnya aku, kata Nabi, nanti akan banyak umat. Senang. Banyaknya umat, Nabi kita senang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita justru menikah dari orang yang keturunannya satu, anak tunggal. Gimana kalau kita nikah anak tunggal? Jelek ya tidak jelek. Cuman Nabi memerintahkan, menganjurkan terhadap kita mengawini perempuan-perempuan wanita yang berketurunan banyak anak. Karena dengan banyak anak, Nabi kita senang. Nabi kita sayang. Nabi kita mencintai kita. Ini malah ya, sekarang keturunan banyak juga malah ya usaha berbagai macam cara supaya tidak punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ada keterangan di dalam kitab Al-Asrar ya. Jadi kalau wanita melahirkan 12 anak, maka dijamin masuk surga. Jadi wanita yang melahirkan 12 anak dijamin masuk surga. Subhanallah. Atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita ini subur, ya janganlah kita sekali-kali kita bagaimana cara mencari akal, 1000 akal, 1.000.000 akal agar kita tidak punya anak. Na'udzubillahi min dzalik, salah. Justru kita harus subur. Harus memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dari keterangan ini, kita harus memperbanyak keturunan dengan tujuan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita kali-kali kalau kita tidak darurat amat lah, jangan kita memperkecil anak. Mau beranak, nggak boleh beranak. Minum ini, minum itu, segala macam. Ya akhirnya banyak yang celaka dari minuman. Ya tujuannya supaya tidak melahirkan, supaya tidak jadi anak, malah dia sendiri yang jadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Perbanyak anak dengan niat memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dicintai, disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ke acara inti, yaitu tulis dulu auratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa khususan hadrati Nabi Allah Hadir alaihi salam wa khususan hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhisunat wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil wa Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi. Wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulil lailumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mengetahui lagi, sudah mafhum, ya sudah mengerti lagi. Apabila kita mengatakan, mengucapkan Al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus setelah kita baca hadrat ini, yang diwirid ini, tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini kita puasa 9 hari
Dan dibacanya ini 2012. 2012. Adalah satu kali, ini 2012. Jangan kurang, jangan lebih. Puasanya mutih. Insya Allah. Kalau ini kita sudah tamat, sudah kerjakan, insya Allah rezeki kita mudah melimpah, uang kita selalu ada. Di apapun selalu jadi uang. Yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak ingat-ingat pun akan menjadi uang. Subhanallah. Tentu ini adalah kudrat iradat Allah. Tentu ini adalah kehendak Allah. Tentu ini adalah izin Allah dan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya ayatul azimah ini. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan video Al-Fakir, suara Al-Fakir, tafadhol. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Semoga berkah dan insya Allah mustajabah biiznillah. Dan Al-Fakir mengingatkan kepada siapapun yang mengambil ini aurat, silahkan qabil itu. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, teman, andai tolan, saudara, keluarga yang membutuhkan ini aurat. Sebarkan. Tafadhol. Ini adalah suatu kewajiban. Ini adalah suatu bukti adanya sambungan di antara kita. Karena pengijazahan harus ada sambungan. Dengan adanya sambungan, insya Allah mustajabah. Ini maaf, Al-Fakir berbicara full di area Al-Hikmah. Di area Al-Hikmah, doa itu adalah insya Allah lebih cepat diijabah. Asal kita punya rasa yakin, percaya, mahabbah terhadap guru. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, yang Al-Fakir bisa persembahkan. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.